Aku pernah disuruh melepas hijab karena dianggap penghalang rezeki. Tapi lihat, hijab ini justru jalan keberkahan hidupku. Namaku Aisyah, usia 19 tahun. Seorang mahasiswi di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Orang-orang selalu memandangku dengan kekaguman. Cantik, pintar, selalu tampil keren. Begitu kata mereka. Tapi sejujurnya, aku tak pernah merasa benar-benar bahagia. Setiap hari, aku hanya menjalani hidup seperti topeng, tersenyum di luar, tapi kosong di dalam. Kehidupanku seperti roller coaster. Siang, aku rajin kuliah, mengejar nilai terbaik, mengikuti berbagai organisasi, jadi kebanggaan dosen dan teman. Tapi begitu matahari terbenam, aku berubah jadi Aisyah yang lain. Aisyah yang suka nongkrong sampai tengah malam di cafe hits. Aisyah yang tak pernah absen datang ke pesta-pesta kecil teman-men kampusku. Aisyah yang kadang pulang larut malam tanpa peduli apa kata orang. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begini? Apa sebenarnya yang kucari? Tapi entahlah, aku merasa hidupku berjalan begitu saja, seperti arus deras yang menyeretku, dan aku membiarkan diriku hanyut. Orang tuaku, mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan mereka sendiri. Selama aku kelihatan baik-baik saja, selama nilaiku bagus, selama aku tidak membuat masalah besar, mereka tak pernah bertanya, aku sedang apa? Aku pergi dengan siapa? Kupikir, aku sudah cukup dewasa untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Malam itu, aku dan beberapa teman pergi ke sebuah tempat makan yang sedang viral di media sosial. Suasananya ramai, penuh tawa, musik mengalun keras. Kami berkanda, memesan makanan mahal, mengambil foto untuk diunggah di Instagram. Aisyah, senyummu dong, biar makin banyak yang nge-like, kata salah satu temanku sambil tertawa. Aku tertawa, tapi hatiku entah kenapa terasa hampa. Untuk apa semua ini? Saat kami keluar dari tempat itu, malam sudah larut, jalanan mulai sepi. Kami tertawa karis-karas, saling menggoda, tak peduli kalau ada orang-orang yang memandang heran. Hingga tiba-tiba, brak, sebuah suara keras terdengar. Kami semua terdiam. Seorang pria muda tergeletak di pinggir jalan. Motornya remuk setelah ditabrak mobil yang langsung kabur. Darah mengalir dari kepalanya. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Aku terpaku. Kaki ini terasa lemas. Teman-temanku mulai panik. Ada yang menangis, ada yang langsung menelepon ambulans. Dalam kebingungan itu, aku hanya bisa berdiri dan memandangi tubuh pria malang itu. Dalam hati aku bergumam, bagaimana kalau aku yang ada di posisinya? Bagaimana kalau malam ini adalah malam terakhirku? Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajah pria itu. Entah siapa dia, tapi aku merasa dia dikirim Tuhan untuk menyadarkanku. Aku mulai berpikir tentang hidupku, tentang betapa seringnya aku menyionyokin waktu. Padahal aku tahu, hidup ini tak selamanya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menghindari ajakan teman-teman nongkrong. Mereka heran melihatku berubah. Ya si Aisyah kok jadi alim banget sih? Jangan-jangan masuk sekte nih, kata mereka bercanda. Aku hanya tersenyum, pura-pura tak peduli. Meski dalam hati terasa sakit, aku mulai sering duduk sendiri di taman kampus sepulang kuliah, membaca buku, mendengarkan kajian-kajian di media sosial. Suara hati yang lama terkubur mulai terdengar lagi. Aku sadar betapa aku telah jauh darinya, dan setiap malam aku menangis dalam doa, memohon agar diberi kekuatan untuk berubah. Satu sore, saat sedang scroll media sosial, aku melihat video seorang wanita muda berbicara tentang hijrah. Dia dulunya model terkenal, kini memilih menutup aurat, meninggalkan dunia glamor. Wajahnya tampak begitu tenang dan bahagia. Matanya berbinar saat bercerita tentang kedamaian yang dia rasakan setelah berhijrah. Aku tersentuh. Juga sekuat itu, aku memandangi diriku di cermin. Rambutku panjang tergerai, make up tipis menempel di wajahku. Cantik, kata orang, tapi di balik itu semua, aku tahu, aku belum menjadi diriku sendiri. Aku ingin mulai memperbaiki diri. Aku ingin lebih baik, bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Hari itu aku bertekad, aku akan berubah. Aku akan mulai dari hal kecil, menutup auratku,
Aku ingin berhijab, meski aku tahu langkah ini tak akan mudah. Akan ada banyak halangan, akan ada cemooh, mungkin bahkan dari orang-orang terdekatku. Tapi aku harus siap. Malam itu, aku mengambil sehelai kain panjang yang dulu ku beli, hanya untuk sekadar aksesori. Aku kenakan di kepala, mencoba menutup rambut. Diriku berhijab untuk pertama kalinya di depan cermin, membuat dadaku sesak. Air mata jatuh begitu saja. Inikah aku yang baru? Mampukah aku bertahan di jalan ini? Aku tahu, perjalanan hijrahku baru akan dimulai. Dan mungkin, tantangan terbesarnya justru bukan datang dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Hari itu matahari bersinar lembut, ketika aku memberanikan diri mengenakan hijab untuk pertama kalinya di luar rumah. Sederhana saja, hanya kain polos berwarna biru tua yang kubeli diam-diam kemarin. Tanganku bergetar saat membetulkan letaknya di depan cermin. Nafasku memburu, dan entah kenapa air mata kembali mengalir begitu saja. Bismillah. Aisyah, kamu pasti bisa, bisikku pada diri sendiri. Perasaan gugup bercampur bangga menyelimuti hatiku ketika melangkah keluar kamar. Ibu sedang duduk di ruang tamu membaca majalah. Saat melihatku, beliau menatapku lama, seolah tak percaya. Senyum samar muncul di wajahnya, tapi matanya menyiratkan banyak pertanyaan. Kamu serius, nak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. Insya Allah, Bu, aku mau berubah. Ibu tak menjawab. Beliau hanya menarik nafas panjang, lalu kembali pada bacaannya. Mungkin beliau bingung harus berkata apa. Aku tahu, ini mendadak baginya. Aku tak marah, aku maklum. Perjalanan ke kampus hari itu terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Sepanjang jalan, aku merasa seperti ribuan pasang mata memandangiku. Atau mungkin, aku hanya terlalu cemas. Di bus, aku menangkap lirikan orang-orang. Sebagian tersenyum ramah, sebagian tampak penasaran. Ada yang membisikkan komentar pada temannya. Aku pura-pura tak mendengar. Sampai di kampus, jantungku berdetak semakin kencang. Teman-teman sekelasku mulai memperhatikan. Ada yang terkejut, ada yang diam, ada yang langsung menghampiri. Aisyah, kamu berhijab sekarang? Tanya Dira, sahabat dekatku sejak semester 1. Suaranya campur aduk antara terkejut dan kagum. Aku tersenyum kikuk. Iya, Dir, aku ingin memperbaiki diri. Dira tersenyum tulus. Subhanallah, aku bangga sama kamu, Syah. Kamu pasti kuat ya. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku sangat bersyukur. Ada sahabat yang mendukung. Tapi tidak semua. Begitu. Di sela-sela kelas, aku mendengar bisik-bisik. Aisyah berubah gaya ya. Jangan-jangan bentar lagi dia gak mau nongkrong sama kita. Ucap salah satu teman yang dulu sering satu geng denganku. Pasti abis nonton Ustadz di YouTube tuh. Makanya, langsung tobat mendadak. Celetuk yang lain disambut tawa kecil. Aku pura-pura tak mendengar. Meski hatiku sakit, rasanya ingin menangis. Tapi aku tahan. Ini jalanku, batinku. Aku harus kuat. Hari-hari berlalu, dan setiap hari adalah ujian. Aku mulai menjaga diri, menolak diajak nongkrong hingga larut malam. Menolak ajakan ke tempo-tempo yang dulu jadi favorit kami. Awalnya mereka menganggap ini cuma fase, cuma sesaat. Tapi ketika mereka sadar aku serius, perlahan aku mulai dijauhi. Grup chat geng kami makin sepi untukku. Jika ada rencana kumpul, aku tak lagi diajak. Satu malam, aku duduk di sudut kamar, menatap ponselku yang hening. Aku merasa sepi, tapi di saat yang sama, ada ketenangan aneh di hati. Aku mulai menikmati waktuku untuk membaca Al-Quran, mendengar kajian, dan menulis jurnal hijrahku. Kadang aku bertanya, mengapa teman-temanku menjauhiku hanya karena aku ingin berubah jadi lebih baik. Tapi aku sadar, mungkin mereka belum siap menerima perubahanku. Atau mungkin mereka takut kehilangan Aisyah yang dulu. Aisyah yang selalu jadi teman pesta dan tawa. Satu kejadian membuatku semakin yakin bahwa hijrahku adalah jalan terbaik di kampus. Aku mendapat nilai terbaik dalam ujian semester. Dawson Yang dulu memandangku sebelah mata karena gaya hidupku. Kini tersenyum dan memuji kedewasaanku. Aisyah, saya lihat kamu sekarang lebih fokus. Saya bangga, kata beliau saat mengembalikan hasil ujianku.
Aku hampir menangis mendengar itu. Betapa berharganya dukungan dari orang yang dulu hanya menilai luarku. Perubahan ini juga membuatku lebih dekat dengan adikku di rumah. Jika dulu aku jarang ada di rumah, sekarang aku sering mengajarinya pelajaran, membantunya mengaji. Perlahan, senyum ibuku mulai sering muncul setiap kali melihatku dan adikku belajar bersama. Namun, aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Sebab, tantangan terberat bukan hanya datang dari teman, tapi dari diriku sendiri. Kadang rasa malas salat datang, kadang rasa ingin kembali ke kebiasaan lama menyapa. Tapi aku terus berdoa, memohon kekuatan pada Nia. Suatu sore, aku duduk di taman kampus. Angin bertiup sejuk, menggoyangkan dedaunan. Aku menutup mataku, meresapi ketenangan itu. Aku tahu, aku tak sendiri. Tuhan selalu bersamaku. Bismillah, aku akan terus melangkah. Ini hijrahku, jalanku menujunya. 4 tahun berlalu sejak aku mulai mengenakan hijab. Hari ini adalah hari yang begitu kutunggu-tunggu, hari kelulusanku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan toga hitam dengan hijab biru tua yang sederhana. Wajahku tak berhias make up tebal seperti dulu, hanya polesan tipis untuk menutupi pucat. Tapi mataku berbinar penuh haru. Ayah dan ibu menatapku ketika aku keluar dari kamar. Ibu tersenyum kecil, tapi ada kekhawatiran yang tak bisa beliau sembunyikan. Ayah mengangguk bangga, meski aku tahu, di balik tatapannya, beliau juga menyimpan banyak tanya. Acara wisuda berjalan hikmat. Ketika namaku dipanggil sebagai salah satu lulusan terbaik fakultas, aku hampir tak bisa menahan air mata. Tanganku gemetar menerima ijazah dan plakat penghargaan. Di kursi penonton, kulihat ibu mengusap mata, dan ayah bertepuk tangan pelan. Alhamdulillah, ya Allah, hatiku berbisik penuh syukur. Sepulang dari acara, kami makan bersama di rumah. Suasananya hangat, penuh canda dan tawa. Namun, ketika aku membuka pembicaraan soal rencana melamar kerja, rona wajah ibu dan ayah berubah. Ayah, ibu, aku sudah buat daftar perusahaan yang akan aku lamar. Aku mau mulai dari perusahaan multinasional dulu. Insya Allah bisa dapat yang cocok, kataku penuh semangat. Ayah meletakkan sendoknya. Aisyah, ayah bangga kamu lulus Kamlot, tapi ayah dan ibu mau kamu mempertimbangkan soal penampilanmu itu. Aku terdiam, jantungku berdegup tak karuan. Maksud ayah? Tanyaku, meski aku tahu arah pembicaraan ini. Ibu menyahut pelan, suaranya penuh hati-hati. Nak, kita tahu kamu hijrah, kamu ingin jadi lebih baik. Tapi, coba lihat realita di luar sana. Perusahaan besar, apalagi yang internasional. Mereka lihat penampilan. Kalau kamu pakai hijab, nanti kamu susah dapat kerja. Sayangkan, nilai kamu sudah bagus, sekolah kamu sudah tinggi. Perih rasanya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang tuaku sendiri. Orang-orang yang selama ini selalu kudamba restunya, kini justru meminta hal yang paling berat bagiku, melepas hijab. Ayah, ibu, aku berhijab bukan hanya soal penampilan. Ini bagian dari diri aku sekarang. Aku janji, hijab ini gak akan jadi penghalang aku berprestasi. Suaraku bergetar, menahan tangis. Ayah menghela napas panjang. Ayah tidak ingin kamu nanti kecewa. Kamu sendiri yang nanti akan susah. Iya nak, ibu juga cuman khawatir. Kami ini sayang sama kamu, tambah ibu. Matanya berkokak-kokaka. Tapi aku tahu itu bukan karena marah, karena cinta. Cinta yang membuat mereka takut aku terluka. Malam itu aku menangis di kamar. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu dunia adalah dunia hijrahku, dunia di mana aku menemukan kedamaian. Dunia lain adalah dunia ekspektasi, di mana aku harus memenuhi harapan orang tuaku yang sangat aku cintai. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh tekanan. Aku mulai mengirim lamaran ke banyak perusahaan, semua dengan foto berhijab. Setiap kali ada panggilan wawancara, aku selalu berharap-harap cemas. Beberapa kali aku diterima di tahap awal, tapi saat wawancara, aku melihat keraguan di mata pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan mereka tak jarang menyinggung hijabku. Kamu yakin hijabmu tidak akan mengganggu performa kerja? Kalau ada acara perusahaan yang mengharuskan dress code tertentu, bagaimana? Aku selalu menjawab dengan yakin. Tapi, entah kenapa, panggilan lanjutan tak pernah datang. Setiap malam,
aku mendengar ibu bergumam pada ayah di ruang tamu. Kasihan Aisyah, ya, jangan-jangan benar susah dapat kerja kalau begini. Kadang mereka membujukku halus, kadang mereka hanya diam. Tapi aku bisa rasakan kekecewaan mereka. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku harus membuktikan pada mereka dan pada diriku sendiri bahwa hijab ini bukan penghalang. Aku mulai memperluas pencarian. Tak hanya perusahaan besar, aku juga mencoba startup, kantor kecil, bahkan lembaga-lembaga sosial. Setiap pagi aku berdoa, meminta Allah membuka jalan. Suatu sore, aku duduk sendiri di taman dekat rumah. Angin sore berhembus lembut, menenangkan. Hatiku yang lelah, air mataku menetes tanpa kusadari. Ya Allah, aku hanya ingin berpegang pada perintah-Mu. Tapi kenapa jalannya terasa begitu berat? Di saat itu aku tersadar, mungkin aku terlalu fokus ingin membuktikan pada manusia. Hingga aku lupa, bukti terbaik hanya pada Allah. Mungkin aku harus mulai memikirkan jalan lain, jalan yang bisa membuatku tetap teguh pada hijrahku, sekaligus menjadi amal terbaikku. Dalam hati kecilku mulai tumbuh sebuah tekad. Bagaimana kalau aku ciptakan jalan itu sendiri? Bagaimana kalau aku mulai membangun sesuatu dari nol? Dengan hijabku ini sebagai identitas, aku pulang ke rumah malam itu dengan hati sedikit lebih ringan. Aku tahu tantangan baru akan dimulai. Dan aku siap, insya Allah, karena aku percaya Allah tak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berusaha di... Malam itu aku duduk di meja kecil kamarku, menatap laptop yang layarnya kosong. Ide itu berputar-putar di kepalaku. Bagaimana kalau aku ciptakan jalanku sendiri? Bisnis? Ya, aku harus mulai berwirausaha. Kalimat itu terus menggema, memberi semangat di tengah keputusasaan. Aku mulai mencatat ID-ID sederhana di buku catatan. Jilbab polos, shawl instan, baju tonik untuk remaja, aksesoris muslimah. Bukan hanya soal bisnis, tapi aku ingin menunjukkan pada dunia, dan terutama pada ayah dan ibu bahwa hijab bukan penghalang. Aku ingin memperlihatkan bahwa hijab adalah kekuatan. Besok paginya, aku mulai mencari informasi tentang usaha kecil-kecilan. Modal tabunganku tak banyak, hanya sisa uang beasiswa dan hadiah kelulusan. Aku mulai dari yang paling aku pahami, hijab. Kupikir, ini bukan hanya soal dagang, tapi tentang menyebarkan semangat hijrah. Dengan modal seadanya, aku beli beberapa lusin hijab polos dari pemasok kecil. Kumasukkan ke dalam plastik bening sederhana. Kususun rapi di rak kamar. Aku foto ponsel, lalu kuposting di media sosial. Aku beri nama usahaku, Syah Hijab. Hari pertama, tak ada satupun yang membeli. Tapi aku tak menyerah. Aku terus posting. Aku buat desain sederhana di aplikasi gratisan. Aku tulis kata-kata semangat hijrah di setiap postinganku. 3 hari berlalu, pesan masuk di WhatsApp. Kak, aku mau pesan hijab hitamnya 2, ya. Rasanya, aku ingin menjerit bahagia. Aku langsung membalas dengan sopan. Dan keesokan harinya, aku sendiri yang mengantar pesanan itu dengan sepeda motor pinjaman. Senyuman pelanggan pertama itu tak akan pernah kulupakan. Hari berganti minggu, pesanan datang satu-satu. Awalnya teman kuliah, lalu teman mereka, lalu orang yang tak kukenal sama sekali. Setiap malam, aku begadang menyiapkan pesanan, membungkus satu persatu dengan penuh cinta. Namun perjuangan ini tidak semudah itu. Ada kalanya pesanan sepi, ada kalanya aku rugi karena salah hitung ongkir atau barang rusak di jalan. Pernah juga aku ditipu, ada yang pesan banyak lalu tak jadi bayar. Aku menangis malam itu, merasa jatuh lagi. Tapi besoknya aku bangkit lagi. Ayah dan ibu memperhatikan semua ini. Mereka tak banyak bicara. Kadang kulihat ayah menggeleng pelan saat aku pulang mengantar pesanan sambil basah kuyup kehujanan. Ibu sesekali menatapku penuh iba. Suatu malam, ketika aku sedang melipat stok hijab di ruang tamu, ayah duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ayah berbicara dari hatinya. Aisyah, kenapa kamu repot-repot seperti ini? Kalau kamu mau, ayah bisa bantu cari lowongan. Kamu tinggal ikuti saran kami. Lepas dulu hijabmu. Aku tersenyum, meski mataku berkaca-kaca. Ayah, terima kasih. Karena ayah selalu ingin yang terbaik untuk Aisyah.
Tapi izinkan Aisyah buktikan dulu. Aisyah ingin bahagia tanpa harus melepas hijab ini. Doakan Aisyah, ya. Ayah terdiam. Beliau menepuk bahuku pelan, tak berkata apa-apa lagi malam itu. Seiring waktu, usahaku mulai menunjukkan hasil. Aku belajar dari kesalahan. Aku ikut kelas online gratis tentang pemasaran. Aku belajar desain, aku buat logo baru. Aku mulai mengiklankan produknya secara kecil-kecilan. Aku juga mulai memberanikan diri ikut bazar kecil di masjid dan acara kampus. Di salah satu bazar itu, seorang ibu datang mendekat. "Dek, bagus-bagus hijabnya. Ini usaha sendiri?" "Iya Bu, alhamdulillah," jawabku. "Kamu luar biasa, muda, mandiri, dan istiqomah. Semoga berkah ya nak," katanya sambil membeli 3 helai hijab. Kalimat sederhana itu seperti bahan bakar untuk semangatku. Aku pulang dengan hati berbangga-bangga, membawa harapan baru. Aku juga mulai berbagi di media sosial tentang perjalanan hijrahku, tentang suka duka merintis usaha. Tak disangka, banyak yang menyemangati. Ada yang bilang terinspirasi, ada yang meminta tips. Perlahan-lahan, Syah Hijab dikenal di kalangan kecil komunitas hijrah remaja. Hingga suatu hari, aku menerima undangan sebagai pembicara di acara Wirausaha Muda Islami. Aku diundang untuk menceritakan perjalanan hijrahku dan usahaku. Dan kan, aku berdiri di panggung kecil itu, berbicara di depan puluhan orang. Sepulang dari acara itu, ayah duduk bersamaku di teras rumah. Malam itu langit cerah penuh bintang, suaranya pelan, tapi dalam. "Aisyah, maafkan ayah. Ayah salah. Ayah kira hijabmu akan jadi penghalang, tapi justru hijab ini yang membuat ayah makin bangga punya putri sepertimu." Aku tak mampu berkata-kata, aku hanya memeluk ayah erat. Ibu ikut keluar, memeluk kami. Malam itu, aku menangis. Tapi bukan tangis kecewa, tangis bahagia. Aku tahu, jalan ini masih panjang, tapi kini, aku tak sendiri lagi. Aku punya restu, aku punya doa mereka, dan aku punya keyakinan penuh bahwa hijrahku adalah anugerah terindah dalam hidupku. Hari-hari berlalu. Syah Hijab yang dulu hanya kubangun dengan modal kecil, kini mulai berkembang. Aku tak lagi hanya menjual hijab polos. Aku mulai menggandeng penjahit lokal, memproduksi hijab motif sendiri, bahkan mulai merancang tunik dan gamis. Sederhana untuk remaja. Semuanya kulakukan dengan penuh cinta. Setiap desain, setiap kemasan, selalu kuselipkan pesan kecil. Hijrah itu indah. Hijrah itu kekuatan. Pesanan terus bertambah, sosial media kami semakin ramai, bahkan ada pesanan dari luar kota. Aku mulai mengurus izin usaha kecil dan membuka toko daring resmi. Perlahan tapi pasti, aku bisa mempekerjakan 2 orang asisten anak muda seusiaku yang juga sedang berhijrah. Bersama kami, membangun usaha ini bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga dakwah kecil kami. Di rumah, suasana kini jauh lebih hangat. Ayah sering bertanya, "Hari ini berapa paket yang dikirim?" Ibu sering membantu membungkus pesanan, bahkan sesekali memberikan ide desain. Mereka tak lagi memintaku melepas hijab. Justru mereka kini dengan bangga menceritakan padaku bagaimana mereka mulai menyarankan teman-temannya membeli produkku. Suatu sore, ketika aku baru selesai mengemas paket, ayah pulang membawa sebuah bingkisan. Beliau menyerahkan padaku sambil tersenyum. "Apa ini?" "Ya," tanyaku heran. "Buka saja." Ku buka perlahan. Di dalamnya ada sebuah plakat kecil bertuliskan, "Pengusaha muda inspiratif kecamatan, Aisyah Fadilah, pendiri Syah Hijab." Tanganku bergetar. Ayah dan ibu menghadiri acara di balai desa tadi. Mereka mengumumkan kamu sebagai teladan wirausaha muda. Ayah diminta mewakili kamu terima penghargaan, karena kamu sibuk kerja. Ayah bangga sekali nak. Air mata menetes. Aku memeluk ayah erat. Ibu ikut memeluk kami. Kami salah Aisyah. Justru hijab ini yang membuat kami bisa seperti ini hari ini. Maafkan kami yang dulu ragu dengan hijrahmu. Aku tersenyum di antara tangisku. Tidak perlu minta maaf. Ya Bu, semua ini sudah jalan Allah. Terima kasih, sudah selalu ada untuk Aisyah. Malam itu kami duduk di teras rumah.
berbincang santai, bintang bertaburan di langit. Aku ceritakan pada mereka rencanaku. Aku ingin membuka toko fisik kecil. Aku ingin membuka kelas desain hijab untuk anak muda. Aku ingin Syahijab menjadi brand yang menginspirasi hijrah positif. Doakan ya. Ya Bu, Aisyah ingin usaha ini jadi jalan keberkahan, bukan hanya untuk Aisyah, tapi juga untuk banyak orang. Ayah menepuk bahuku. Ibu menggenggam tanganku. Kami akan selalu doakan kamu, Nak. Sekarang, apapun keputusanmu, kami percaya. Teruslah di jalan hijrahmu. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil membuka toko mungil di pinggir jalan utama kota. Toko itu tak mewah, tapi bagiku itu adalah istana kecil perjuanganku. Di atas pintu masuknya ada papan sederhana bertuliskan Syahijab. Hijrah itu kekuatan pada hari pembukaan. Ayah dan ibu berdiri di sampingku, tersenyum bangga saat aku memotong pita tanda toko kami dibuka. Banyak teman, tetangga, bahkan pelanggan datang. Aku tak pernah membayangkan momen seperti ini datang dalam hidupku. Dulu aku gadis yang membuang waktu untuk hal sia-sia. Kini aku berdiri di sini dengan hijab yang menjadi lambang kebanggaanku. Setiap kali aku melihat senyuman ayah dan ibu di toko itu, aku tahu perjuanganku tak sia-sia. Hijrah ini bukan hanya tentang aku menemukan diriku, tapi juga tentang aku menemukan cinta dan restu sejati dari orang tuaku. Hari-hari berikutnya aku terus berusaha, terus belajar, terus memperbaiki diri. Setiap tantangan tak lagi kutakuti, karena aku tahu Allah selalu bersama Hambonia yang berjuang di jalannya. Hijrahku kini menjadi cahaya, bukan hanya untukku, tapi untuk keluarga dan lingkunganku. Dan aku akan terus melangkah, karena aku percaya hijrah ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju keberkahan. Perjalanan hijrahku mungkin tampak sederhana bagi sebagian orang. Hanya seorang gadis yang dulunya suka menyia-nyiakan waktu, berubah menjadi wanita yang ingin memperbaiki diri. Tapi bagi diriku, ini adalah perjalanan yang luar biasa. Jalan yang penuh liku, air mata, ujian, dan akhirnya manisnya keberhasilan. Aku belajar, hijrah bukan hanya soal penampilan, bukan hanya soal selembar kain yang menutupi kepala. Hijrah adalah tentang memperbaiki hati, tentang bagaimana kita berjuang untuk menjadi lebih baik setiap hari, meski berkali-kali jatuh dan terluka. Ketika pertama kali aku memutuskan berhijab, aku kira yang akan paling berat adalah menghadapi dunia luar. Ternyata yang paling berat adalah menghadapi keraguan dari orang-orang yang paling aku cintai, ayah dan ibu. Tapi aku sadar, mereka tak pernah membenciku. Mereka hanya takut aku akan terluka, takut aku gagal, takut aku tidak bahagia. Dan aku bersyukur Allah memberi aku kekuatan untuk tetap teguh. Allah tunjukkan bahwa hijrah ini justru membuka pintu-pintu rezeki, pintu cinta, pintu keberkahan. Kini, setiap kali aku berdiri di depan toko kecilku, setiap kali aku melihat pelanggan tersenyum membawa produk Syahijab, setiap kali aku menerima pesan dari gadis-gadis muda yang bilang mereka terinspirasi untuk berhijrah, aku tahu inilah hadiah terbesar dari perjalanan panjang ini. Hijrah ini bukan akhir, tapi awal. Aku masih harus terus belajar, terus berbenah, terus memperbaiki diri. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyesali keputusan untuk berhijrah, karena dari sinilah aku mengenal arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kepada kalian yang membaca kisahku, percayalah, jalan hijrah itu tidak mudah, tapi indah. Jika kalian sedang berjuang, teruslah melangkah. Jika kalian sedang terjatuh, bangkitlah lagi. Karena setiap langkah kalian menuju kebaikan, selalu ada Allah yang memandang kalian dengan cinta. Hari ini, ayah dan ibu selalu menyebut namaku dengan bangga. Bukan karena aku sukses berbisnis, tapi karena mereka tahu aku memilih jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan bagiku, itulah kemenangan sejati. Hijrahku kini menjadi jalan keberkahan, dan aku akan terus berjalan di jalan ini selama Allah mengizinkan. Sahabatku, hijrah bukan perjalanan yang mudah, tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh, setiap langkah kecilmu menuju kebaikan, akan Allah ganti dengan kebahagiaan yang tak pernah kamu duga. Jangan pernah berhenti berjuang, karena hijrah ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang kita dan Allah.
yang selalu menyertai. Jangan biarkan kita berjalan sendiri. Yuk, jadi bagian dari keluarga kecil ini dengan tekan subscribe agar setiap langkah hijrah kita saling mendoakan dan menginspirasi.